Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Aulia, NPM 1806202260. Saya di sini ingin membahas mengenai materi UTS untuk simulasi CFD. Nah, saya memakai uh, submarine submarine untuk si jenis autonomous underwater vehicle-nya. Nah, terus saya akan mensimulasikan menggunakan CFD, soft, dan dilanjutkan dengan paraview untuk perhitungan dragnya, dan kemudian akan digunakan Python dengan aplikasi Spider untuk menemukan bentuk grafik regresi linear ya. Jadi kita akan membuat simulasi autonomous underwater vehicle. Yang kita pakai itu kapal selam. Nah, pertama kita buka CFD Soft aplikasi, kemudian kita buat case name-nya misalnya, kemudian kita create case. Kemudian akan muncul tampilan CFD Soft yang akan kita gunakan untuk mencari hambatan kapal. Nah, pertama kita buka folder, kita import folder kapal selam yang akan kita simulasikan. Kita pakai USS Al-Baqarah, yaitu salah satu jenis kapal selam yang akan kita simulasikan. Nah, pertama ini kan masih satuannya dalam meter ya, jadi kita skalakan dulu, dijadikan milimeter dengan skala geometrinya 1/10⁻3. Kita scale, kapalnya terlalu kecil jadi kita zoom in. Nah, kayak gini, bentuknya sama cuman mungkin ukurannya udah diskalakan gitu. Nah, terus kita pindah ke mesh. Kita akan melakukan meshing dengan CSS Al-Baqarah ini. Untuk surface refinement-nya minimum level 3, terus maksimum levelnya 4. Nah, untuk base mesh-nya koordinat yang kita gunakan untuk melakukan meshing di X, Y, sama Z. Itu di minimal koordinat X-nya kita tulis -2, maksimal 13. Di Y-nya -5, maksimal 0, dan di Z-nya -5, dan kita buat 5 deh. Terus kita isi pilihan box, kita isi properti si box mesh-nya atau si box yang akan jadi boundary kita itu, kita bikin ukurannya kayak gimana tuh. Kita misalnya 75, itu untuk di X-nya. Nah, terus ini karena terlalu rapat ya, dan kita pengennya tuh gridnya itu kotak-kotak gitu kan, nggak segi 4, nggak balok kayak gini. Jadi kita ubah ini 25. Jadi yang di bagian Y-nya itu juga semakin ini misalnya nih, yang di bagian sini itu jadi lebih rapat kalau misalnya kita jadi 05. Nah, terus di bagian sini nih, karena dia udah kotak kan ya, di bagian siapa nih, X, Z nya belum kotak nih, maksudnya belum terlalu rapat, jadi kita gedein lagi sampai 50. Nah, akhirnya kita dapat grid-grid yang kotak-kotak kayak gini. Nah, terus untuk box match boundary-nya, kita bagian X face minusnya kita bikin inlet ya, kemudian X plusnya kita bikin outlet di belakang, inlet di depan. Kemudian kita Y minusnya kita tetap boundary. Nah, terus Y plusnya kita ganti simetri. Terus lebihnya udah pas. Kemudian di bagian generate mesh kita akan melakukan generate mesh dari sini ya. Jadi untuk all stage, terus merge tolerance-nya 1 pangkat skala 1 dikali 10⁻5 udah -5. Terus output control-nya kita pilih binary. Terus match location-nya
Mesh location ini untuk titik untuk menentukan si geometri sebagai referensi untuk melakukan meshingnya. Kita pilih titik 0 di x-nya, minus 3 di y-nya, sama minus 2 di z-nya. Nah, terus kita klik si simbol coding ini. Nah, terus kita generate mesh. Nah, si CFD ini akan melakukan meshing yang akan kita tunggu. Nah, setelah N, kita dapat hasil meshingnya adalah seperti ini, yaitu gridnya yang di dekat kapal kita itu semakin kecil ya. Tujuan untuk kita melihat kondisi daerah di sekitar kapal secara detail. Nah, ini nih. Ini hasil dari meshingnya. Terus kita cek meshnya. Kita cek mesh. Nah, ternyata meshingnya oke. Kemudian kita save mesh dulu. Terus kemudian kita lanjut ke model bagian si fluidanya, simulation modelnya. Kita pakai steady state untuk si flow-nya dalam waktu steady state. Oke. Dalam waktu steady state, terus yaitu waktu yang konstan ya. Jadi kayak nggak punya percepatan itu. Terus kita pakai jenis aliran yang Rains. Nah, kita apply model. Di sini akan muncul si turbulence-nya. Kita ganti SST ke strip omega. Kemudian untuk ini udah ya semuanya. Ini udah. Ini untuk fluid properties-nya kita pakai water kan. Air. Kalau air kan bisa jadi udara ya. Jadi kita pakai water aja. Terus density kita untuk density air tuh 1000 kg per meter per ketiga. Terus dynamic viscosity-nya Pascal second 0,00899. Ini untuk di ini sih viskositas di apa ya, temperatur 25 derajat kalau nggak salah. Terus kita ganti boundary condition-nya, kita pakai phase name inletnya itu pakai boundary condition type-nya yang velocity inlet. Nah, kita masukin velocity inletnya kita pengen 17 meter per second gitu. Nah, ya udah. Terus untuk si outletnya kita pilih outflow. Nah, udah. Terus untuk si boundary-nya kita pilih for fill. Oke. Terus untuk initial condition-nya pastikan semuanya itu udah default. Terus udah, kita pindah ke CFD solve. Nah, dari sini kita pastiin si time turns-nya itu steady state, terus Euler, terus Gauss linear lah. Kemudian kita ke run solve. Kita pakai number of iteration-nya 1000 ya. Terus right control-nya time step kita pakai 100 untuk ASCL. Kemudian kita run solver. Ini agak lama sih. Nanti akan muncul kayak grafik dari hasil si run solver ini. Kita tunggu dulu ya. Nah, ini udah muncul grafik antara momentum residual terhadap time atau waktunya dan turbulent residual terhadap waktunya. Terus kemudian kita tunggu sampai si CFD solve ini, run solver ini berhenti ya. Nah, setelah udah selesai nih, udah end.
iterasinya kita dapat grafik kayak gini untuk si momentum residualnya terhadap waktu dan turbulen residual terhadap waktu. Nah, terus kemudian kita pindah ke CFD post. Kita akan post di para view. View untuk menghitung hambatan kapal autonomous underwater vehicle kita, kan kita apply dulu untuk memunculkan kapal kita. Nah, setelah ada, kita bisa lihat di sini kan itu kita melihat P atau tekanan yang terjadi pada kapal kita itu kondisi seperti ini. Kemudian untuk U-nya coba kita lihat. Nah, untuk U-nya ini aliran air yang terjadi ya, yang dilewati si kapal itu kita lihat nih konturnya warna putih di belakang gini. Nah, terus kalau misalnya kita mau lihat lebih dalam lagi, kita bisa mengubah opacity-nya. Kalau kita pakai 0,5 misalnya. Nah, gitu kita bisa ngeliat kondisi boundary kita ya dari dalam kapal kita nih. Nah, udah, terus kita akan menghitung hambatannya langsung ya. Nah, hambatannya itu dengan cara kita klik si name file kita. Kemudian kita ke bagian mesh region-nya, kita unchecklist semua kecuali bagian USS Albacore, kita fokus sama kapal kita gitu. Kemudian setelah itu kita pilih P karena kita akan menghitung tekanan hidrostatiknya. Nah, setelah ini kita ke bagian kalkulator ya. Nah, di kalkulator ini di bagian result array name-nya kita ganti dengan P statik atau tekanan statik yang akan kita cari. Nah, tekanan ini itu merupakan perkalian dari si tekanan dikali sama massa jenis airnya. Karena dari CFD soft tadi itu P statik kita itu dibagi sama 1000 atau massa jenis airnya. Nah, kemudian jangan lupa untuk mengganti point data ini dengan sel data di attribute mode-nya. Kemudian setelah itu kita apply. Nah, ini udah dikalkulate ya. Fokus di kapal kita doang. Oke. Terus kemudian setelah ini kita akan mengkalkulasi tekanannya terhadap permukaan X atau arah X, di mana dia melaju ke arah X-nya. Nah, kalkulasi dengan cara kita pilih si kalkulator ini, kita ganti dulu deh P statik. Nah, kita pilih si P statik ini, kemudian kita ke bagian filters dan alphabetical, kemudian kita generate surface normal. Nah, setelah ini kita pilih di generate surface normalnya, kita pilih compute cell normal. Nah, setelah itu kita ini untuk menghitung si tekanan terhadap X-nya ya, tekanan terhadap sumbu X kita apply. Nah, setelah kita apply, kita akan menghitung si drag, yaitu si PX ya. Nah, caranya adalah kita ke generate surface normalnya, kita ke kalkulator, dari generate surface normalnya ke kalkulator, kemudian kita mengganti si result array name-nya dengan PX. Nah, dimana si PX itu merupakan perkalian antara si P statik dikali sama X-nya kan ya, yang kita cari tadi. Nah, setelah ini jangan lupa ini diganti sel data, kemudian apply. Nah, ini udah ya, kemudian kita ganti deh, nanti kita ganti si PX ini dengan drag ya. Nah, kemudian setelah kita selesaikan ini, kita akan menghitung si drag force-nya terhadap surface kapal secara keseluruhan. Nah, kita pilih si drag-nya, kemudian kita filter alphabetical, integrate variable. Nah, setelah ini kita pilih divide cell data by volume.
kemudian kita apply, nah akan keluar hasilnya, hasil dari si perhitungan internal barcode kita ini. Ini U-nya 0. Nah, kita pengen tahu drag-nya kan ya. Nah, drag-nya ini tadi PX. Si PX ini kita ganti drag. Oh ya, soal data ini ya lupa. Nah, kita akan dapat drag-nya itu adalah 737,368. Kemudian setelah ini kita masukin ke Microsoft Excel. Nah, di sini udah di input data-data dari kecepatan dari drag kapal kita di setiap kecepatan. Nah, di sini kan saya pakai yang 17. Nah, untuk si 17 itu pakai dapat dragnya adalah 737,368. Nah, kemudian di Excelnya di kecepatan 17 itu si 737,368 dikali 2 untuk satu kapal penuh kan. Terus kita juga udah dapet yang untuk 12 meter per second, terus untuk yang 22 meter per second, untuk 27 meter per second, dan 32 meter per second. Nah, semua dragnya ini kita masukin ke Excel dan dikali 2. Nah, ini hasilnya. Kemudian kita lanjut ke Python. Kita ingin membuat regresi linearnya. Pertama kita import NumPy SNP. Nah, kemudian kita import matplotlib.piplet. SPLT. Nah, selanjutnya kita masukin array-nya ya. X-nya kita masukin NP array. Itu sih kecepatan kapal kita tadi 12, 17, 22, 27 sama 32. Nah, untuk si Y-nya kita masukin si drag kapal kita. Yaitu tadi 746. Nah, setelah ini kita plot memasukkan X, Y, NP polyfit X, Y, 2. Kemudian plt plot. Terus kita masukin si X, si NP polyfile-nya. Si regresi, si X. Kemudian kita plot PLT ini. Regresi, X.
koma X, koma Y, koma kemudian kita pengen color merah aja deh. Sebenarnya nggak ngaruh apa-apa sih. Nah, terus kita print Y regresi ya. Sebelumnya ini salah tadi PLT. Udah, coba kita run. Pertama di save dulu. Nah, jadi dapat grafik regresi linearnya itu kira-kira seperti ini. Oke. Sekian pembahasan video UTS metode numerik saya mengenai simulasi CFD untuk autonomous underwater vehicle. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.